Ma'rifatullah berasal dari kata arafa ya'rifu ma'rifah yang berarti mengenal. Dengan demikian, ma'rifatullah berarti usaha manusia untuk mengenal Allah baik wujud maupun sifat-sifatnya. Manusia sangat berkepentingan untuk mengetahui siapa pembuatnya dan untuk apa ia dibuat. Karena itu, manusia pun mulai melakukan penelitian dan mencari-cari siapa gerangan Tuhannya. Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim tidak akan membiarkan kita terkatung-katung tanpa adanya pembimbing, yaitu utusan-utusannya, para nabi dan rasul yang akan menunjukkan kita ke jalan yang benar. Maka di antara manusia ada yang berhasil mengetahui Allah dan banyak pula yang tersesat berjalan dengan angan-angannya sendiri. Allah tidak menampilkan wujud zatnya yang maha hebat di hadapan makhluk-makhluknya secara langsung dan dapat dilihat seperti kita sesama makhluk. Maka segala sesuatu yang tampak dan dapat dilihat dengan mata kita pasti itu bukan Tuhan. Allah menganjurkan kepada manusia untuk mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya berpikir tentang makhluk-makhluk Allah. Jangan sekali-kali berpikir tentang zat Allah. Makhluk-makhluk yang menjadi tanda kebesaran dan keagungan Allah inilah yang disarankan di dalam banyak ayat Al-Quran agar menjadi bahan berpikir tentang kebesaran Allah. Kemudian, landasan ma'rifatullah yaitu yang pertama ayat qauliyah. Ayat-ayat qauliyah adalah ayat-ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ayat-ayat ini menyentuh berbagai aspek termasuk tentang cara mengenal Allah. Yang kedua yaitu ayat kauniyah. Ayat kauniyah adalah ayat atau tanda yang wujud di sekeliling yang diciptakan oleh Allah. Ayat-ayat ini adalah dalam bentuk benda, kejadian, peristiwa, dan sebagainya yang ada di dalam alam ini. Lalu, tahapan-tahapan ma'rifatullah yang pertama yaitu syariat. Secara harfiah, syariat berarti jalan yang lurus atau jalan yang seperti air terjun. Dalam konteks Islam, syariat pada awalnya berarti segala ketentuan yang ditetapkan oleh Allah untuk para hambanya melalui Rasulnya, baik ketentuan mengenai perbuatan lahiriah, yaitu ibadah dan muamalah, maupun batiniah seperti akidah, akhlak, dan tasawuf yang mengatur hubungan manusia dengan penciptanya. Syariat juga merupakan cara formal untuk melaksanakan peribadatan kepada Allah yang dirujuk oleh Al-Quran sebagai tujuan utama penciptaan manusia. Tahapan yang kedua yaitu tarekat. Kehidupan spiritual umat Islam banyak yang berhenti pada syariat, padahal sebaiknya berkembang ke jenjang berikutnya yaitu tarekat. Tarekat yang berasal dari bahasa Arab yaitu al-torq, jamaknya al-turuq, merupakan isim mushtarak yang secara etimologi berarti jalan, tempat, atau metode. Istilah tarekat juga diartikan sebagai organisasi persaudaraan sufi seperti Qadiriyah, Naqsabandiyah, dan sebagainya. Tahapan yang ketiga yaitu hakikat. Perjalanan spiritual sebaiknya tidak berhenti pada tarekat saja, tetapi dapat berkembang ke tahap berikutnya yaitu hakikat atau haqiqah. Hakikat mengacu pada makna terdalam dari praktek dan bimbingan yang dibangun dalam syariat dan tarekat. Istilah hakikat mengandung banyak arti, yaitu kebenaran, kenyataan, keaslian, hakiki, sesungguhnya, sebenarnya, senyatanya, tentu dan pasti. Hakikat adalah kebenaran atau benar-benar ada Allah sebagai sumber kebenaran yang tiada yang lebih indah kecuali mencintai Allah. Hakikat juga merupakan pengalaman langsung kondisi mistis dalam tasawuf dan pengalaman langsung dari kehadiran Tuhan dalam diri. Kemudian tahapan yang berikutnya yaitu ma'rifat. Dari segi bahasa, ma'rifat berasal dari kata arafa ya'rifu irfan, ma'rifat yang artinya pengetahuan atau pengalaman. Ma'rifat adalah pengetahuan yang objeknya bukan pada hal-hal yang bersifat zahir, tetapi lebih mendalam terhadap batinnya dengan mengetahui rahasianya.
Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa akal manusia sanggup mengetahui hakikat ketuhanan dan hakikat itu satu dan segalanya yang mewujud berasal dari yang satu. Jadi, manusia harus menyadari bahwa semua dan segala yang ada di alam ini yang menciptakan dan menggerakkan adalah Allah.